Musa dan akibatnya. Alkitab menceritakan bahwa semua nabi itu pernah berbuat dosa. Sebab nabi juga adalah seorang manusia. Dan Alkitab menuliskan bahwa setiap manusia yang pernah hidup di kolong langit ini telah berbuat dosa. Dalam Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dalam Raja Daud, kisahnya oleh Raja Salomo, dari kedua tokoh tersebut dalam Alkitab sudah pernah dibahas dalam video kita di channel ini. Dan link videonya terdapat di halaman deskripsi video ini. Begitu pula dengan nabi besar yaitu Musa. Nabi Musa juga telah berbuat dosa atau melakukan pelanggaran. Setidaknya terdapat 2 dosa atau pelanggaran Nabi Musa yang tercatat menonjol di Alkitab. Yaitu karena Musa pernah membunuh orang Mesir yang dengan sewenang-wenang menganiaya orang Ibrani. Juga Nabi Musa tersebut berbuat dosa atau melakukan pelanggaran karena kemarahannya yang diakibatkan oleh sikap orang-orang Israel. Sehingga pelanggaran yang dilakukan oleh Nabi Musa berakibatkan dirinya tidak dapat memasuki tanah perjanjian Kanaan. Nabi Musa memimpin Eksodus, yaitu orang-orang Israel, untuk meninggalkan negeri Mesir di tengah padang belantara menuju negeri perjanjian yang telah disediakan oleh Allah. Kerap kali orang-orang Israel tersebut bersungut-sungut dan lemah iman, meragukan janji Tuhan. Padahal sebelumnya mereka sudah berulang kali menyaksikan dan merasakan langsung tentang bahwa Tuhan senantiasa menyertai perjalanan Eksodus. Setidaknya yang dimulai dengan peristiwa 10 tulah yang terjadi di negeri Mesir. Dan juga peristiwa mukjizat menyeberangi Laut Merah. Hingga mereka berjalan di padang gurun belantara, di mana Allah menaungi perjalanan mereka dengan tiang awan di saat siang supaya tidak kepanasan. Dan juga tiang api saat malam supaya mereka tidak berada dalam situasi gelap. Di tengah-tengah kemurtatan orang Israel yang berulang kali pada saat pengembaraan mereka di padang gurun. Namun Allah secara ajaib selalu memberikan persediaan bagi orang-orang Israel. Meskipun sebenarnya orang-orang Israel tersebut tidak layak menerima pemberian Allah karena mereka sudah sering memberontak. Namun kasih karunia Allah tetap mengalir pada mereka. Contohnya, Allah memberikan daging burung puyuh ketika mereka bersungut-sungut menginginkan daging. Allah juga memberikan mana atau makanan yang diturunkan dari langit dengan berlimpah. Allah memelihara pakaian dan alas kaki yang mereka kenakan agar tidak rusak selama mereka berjalan di padang gurun. Dan tentunya Allah juga menyediakan air dalam perjalanan bangsa Israel di padang belantara. Sebab bila tanpa air yang cukup, maka mereka akan segera binasa di padang pasir yang kering, panas dan terasing. Di mana saja selama perjalanan itu mereka memerlukan air, maka dari celah-celah batu karang, air mengalir di samping perkemahan mereka. Hingga suatu ketika dalam Eksodus tersebut, orang-orang Israel tiba di perbatasan dari tanah perjanjian, tepatnya di Mariaba Kades. Mereka kehabisan air dan kehausan. Di tengah panas dan kelelahan mereka menjadi emosi. Dan mulailah mereka mengadakan konspirasi untuk melawan Musa
dan Harun yang memimpin mereka. Mereka menuduh bahwa Tuhan tidak sanggup menyediakan air kepada mereka. Kendati Tuhan sebelumnya sudah seringkali melakukan mukjizat yang sama kepada bangsa itu. Merasa jemu dan frustasi oleh karena persungut-sungutan yang terus-menerus dan pemberontakan yang dilakukan oleh bangsa Israel tersebut, maka membuat Musa mengucapkan kata-kata yang seharusnya tidak pantas untuk diucapkan oleh seorang nabi besar seperti Musa. Dari sudut pandang manusia, mungkin sikap Musa saat itu adalah cukup manusiawi. Sebab Tuhan telah melakukan apa saja buat orang Israel, termasuk semua tanda keajaiban atau mukjizat serta kelepasan yang ajaib. Namun orang-orang Israel tersebut masih tetap bersungut-sungut dan memberontak terhadap Tuhan. Dan inilah perkataan fatal yang Musa ucapkan kepada orang-orang Israel. Tertulis di Bilangan 20 ayat 10. Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Kesalahan Musa adalah ketika dalam keadaan marah dan emosi, dirinya memukul batu sampai 2 kali. Dan menyebut orang-orang Israel itu durhaka atau pemberontak. Dan kesalahannya yang paling fatal adalah ketika dengan marah, Musa berkata, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Meskipun batu yang dipukul oleh Musa dengan kemarahan sebanyak 2 kali itu mengeluarkan banyak air, sehingga umat Israel dan semua ternaknya dapat minum. Namun Tuhan tidak berkenan dengan sikap, tindakan, dan ucapan Musa. Atas tindakan dan ucapan Musa tersebut, Tuhan mengatakan bahwa Musa tidak percaya padanya dan tidak menghormati kekudusan Tuhan di depan mata segenap bangsa Israel sebagai umatnya. Sebab tindakan dan ucapan Musa tersebut menempatkan diri pada tempat Allah, seolah-olah kuasa itu ada pada diri Musa. Padahal Musa adalah sama dengan manusia lain yang penuh dengan nafsu dan kelemah-lemahan. Dan tindakan Musa dengan memukul batu sebanyak 2 kali itu juga adalah melanggar perintah yang sudah Tuhan firmankan sebelumnya. Sebab sebelumnya Tuhan telah berfirman kepada Musa bahwa Musa cukup dengan berkata kepada bukit batu itu supaya mengeluarkan air banyak. Tetapi Musa dengan marah malah memukul batu tersebut bahkan sebanyak 2 kali. Dan disertai dengan ucapan yang tidak dapat diterima oleh Allah. Jadi dosa karena tindakan dan ucapan Musa. Apakah kami harus mengeluarkan air dari bukit batu ini? Dan dengan marah memukul batu hingga 2 kali supaya dapat mengeluarkan air. Dengan demikian, maka Musa telah menunjukkan iman yang kurang di hadapan Allah. Dan bagi seseorang seperti Musa, hal itu merupakan sebuah kesalahan yang fatal. Sebab Musa adalah orang yang mengalami peristiwa pernah melihat Tuhan lewat semak terbakar. Satu peristiwa mengalami istimewa dapat bertemu dengan Allah yang tidak dimiliki oleh semua orang. Sikap dan tindakan serta ucapan Musa juga adalah menunjukkan sikap kurang beriman atas apa yang Tuhan telah katakan. Tuhan menyuruh Musa untuk berkata, tetapi Musa malah memukul batu karang itu.
bahkan hingga memukulnya sebanyak 2 kali. Musa telah gagal untuk menghormati kekudusanku di hadapan orang-orang Israel. Sebab Musa seharusnya dapat menjadi contoh kepada orang-orang Israel tentang bagaimana iman dan penurutan yang benar itu. Dalam momen peristiwa di Mariba Kades, sikap Musa tampaknya sama seperti orang Israel yang sering lemah iman. Seharusnya Musa berdoa dan berkata kepada Allah untuk sebuah mukjizat. Tetapi sebaliknya, Musa malah memukul batu itu. Seolah-olah solusi untuk dahaga orang Israel adalah air yang keluar dari batu itu, dan bukan kepada Sang Pencipta sendiri. Sama seperti sikap orang-orang Israel yang dipimpinnya ketika dalam peristiwa mana, roti yang turun dari langit, di mana bangsa Israel berfokus pada roti itu sendiri dan kehilangan hubungan dengan si pemberi roti atau mana tersebut. Tindakan Musa tersebut juga adalah seperti perilaku ahli sihir orang Mesir yang selalu berfokus pada kekuatan sihirnya daripada kuasa Allah. Kesalahan fatal Musa bahkan memasukkan dirinya ke dalam kata ganti kami dari kapasitas untuk menjadikan air. Dalam Bilangan 20 ayat 10, apakah kami harus mengeluarkan air? Kesalahan Musa adalah kesalahan pemimpin manapun yang tergoda untuk menggantikan tempat Allah. Sebab air yang keluar dari batu karang dan dapat menghilangkan kehausan serta memberikan hidup tersebut, sungguhnya adalah melambangkan Yesus Kristus, Tuhan yang memberikan kehidupan, seperti yang dituliskan kemudian oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 10 ayat 4. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Namun meskipun Nabi Musa berdosa dan tidak diizinkan oleh Tuhan untuk masuki negeri perjanjian Kanaan dunia dan akhirnya mati, tetapi Nabi Musa akhirnya telah dibangkitkan oleh Allah dan sekarang berada di negeri perjanjian sorgawi bersama dengan Yesus Kristus. Terima kasih sudah menyimak video ini, kiranya memberkati kita semua. Shalom.